bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabli, SPDI MPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 LPTK UIN Raden Patah Palembang, dan saya merupakan guru SMA Negeri 2 Tunggal-Ilir, Kecamatan Tunggal-Ilir, Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang pembelajaran pada materi berbusana muslim dan muslimah, mencerminkan kepribadian dan keindahan. Dan ini merupakan video untuk ujian kinerja pada PPG dalam jabatan 2021 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk dapat menyaksikan apa yang akan kami tayangkan. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Silakan berdoa. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, apa kabar semuanya sekalian? Oke, anak sekalian, silakan anak sekalian untuk mengecek apakah masih ada sampah atau tidak di lacinya. Silakan dicek. Oke, kalau ada sampah silakan dibuang di kotak sampah di atas ya. Oke, teman sekalian, sebelum kita
masuk kepada materi, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, yang saya panggil silakan untuk mengangkat tangannya ya. Baik, Aditya Agustoni, Adel Nadila, April Aryansyah, Kelvin Rizadi, kemudian Rosa. Ya, baiklah anak sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini tentang tata cara berbusana dan apa hikmahnya, Bapak ingin kalian ada mempraktekkan bagaimana berbusana muslim dan muslimah yang baik. Coba saya minta dari yang putri dulu. Silakan, siapa yang ingin mempraktekkan? Oh, mantap sekali, bagus ya, kelihatan cantiknya, elegannya. Itu berbusana yang bagus seperti itu untuk perempuan. Sekarang kita tampilkan yang laki-laki. Silakan, yang ingin mempraktekkan. Iya. Ya, anak sekalian, tadi sudah diperagakan oleh dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, begitulah tata cara berbusana yang baik. Jadi biar kita memiliki jati diri kita sebagai seorang siswa yang baik, bagaimana cara kita berpakaian sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan sekolah, jadi seperti itu. Baiklah, anak sekalian, untuk itu ya, seperti biasa pelajaran yang kita pelajari yaitu tata cara berbusana muslimah dan hikmahnya kita berbusana muslim dan muslimah itu sendiri. Untuk itu, pelajaran kita pada hari ini tetap menggunakan model pembelajaran kooperatif Big Show, yaitu anak akan dibagikan dalam 4 kelompok. Kemudian di masing-masing kelompok ini menjadi tim ahli, akan diberikan materi dan kemudian mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Untuk itu, kita akan bagian ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, baiklah anak sekalian, karena kalian sudah membentuk dalam 4 kelompok. Untuk itu, kelompok 1 ini membahas tentang tata cara berbusana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk kelompok kedua ini membahas tentang kategori pakaian bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk kelompok 3 ini fenomena yang terjadi, menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar ya. Itu untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 4 ini membahas tentang hikmah. Hikmah dari apa? Dari mengenakan busana atau berpakaian muslim atau muslimah. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk dapat berdiskusi terhadap subbab yang telah Bapak bagikan. Fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya masih banyak yang tidak memiliki jilbab, masih banyak yang berpakaian ketat, masih banyak yang berpakaian bertelanjang dada, sehingga terjadi dampak negatif khususnya bagi perempuan yang terjadi perkosaan atau pacaran dengan batas keluarga. Bagi perempuan itu hanya memperlihatkan telapak tangan dan wajah, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan mendapatkan di akhirat berupa surga. Baiklah
anak sekalian, telah selesai dari diskusi tahap pertama ini. Silakan kalian menyebar kepada kelompok yang lain untuk mengajarkan sub materi yang telah kalian bahas pada kelompok kalian yang pertama. Silakan kalian untuk bisa menyebar. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini masih banyak yang tidak pakai hijab, masih banyak yang pakai pakaian terlihat ada bayar celana mendadak, sehingga terjadi dampak negatif khususnya bagi kita perempuan kalau terjadi pemerkosaan, apalagi yang pacaran di luar atas kewajaran. Kalau kita tuh berpuasa, misalnya kalau yang belum pakai hijab, nah itu tuh cuma pakaian itu aja sampai pakaian itu baik, di situ itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. pakaian yang ketat, pakai jilbab paling lagi kapal orang kemaksiatan yang mengabat dan lain-lain banyak. Ya, baiklah anak sekalian, karena sudah kalian mengajarkan kepada teman kalian, waktunya pun sudah habis. Jadi Bapak persilakan kalian untuk kembali kepada kelompok asal, ya, untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian ajarkan. Ya, baiklah anak sekalian, karena kalian sudah kembali pada kelompok masing-masing, Bapak persilakan dulu untuk kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan dari kelompok kami. Cara berpakaian dengan muslim. Bagi yang laki-laki menutup aurat sampai pusat, sampai telapak, sampai kaki. Bagi perempuan menutup aurat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sekian dari kelompok kami. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya. Saya persilakan. Pak, saya mewakili dari kelompok 2 yang akan menjelaskan kategori tentang menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Dan khususnya bagi laki-laki
menutupi minimal besar ke minimal menutupi lutut sampai besar. besar. Terus Dan bagi perempuan ya, perempuan seluruh seluruh tubuh harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. ya, jadi seperti itu ya. Mestinya itu perempuan dan laki-laki harus mampu menutup auratnya dengan baik. Minimal batasan tadi dikerjakan. Baik, kalau tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan apa yang menjadi pokok bahasanya. Silakan. Oke, saya mewakili dari kelompok 3 ingin menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak yang tidak memakai jilbab, pakaian ketat, dan juga masih banyak yang berpakaian telanjang dada, sehingga mengakibatkan terjadinya dampak negatif khususnya bagi kaum perempuan yang terjadinya pemerkosaan atau pacaran di luar batas kewajaran. Iya. Terima kasih, Pak. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Jadi dampak-dampaknya sangat banyak sekali. Dampak negatifnya bagi perempuan khususnya kalau dia tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Baik. Baiklah anak sekalian, sungguh sangat kreatif sekali dan baik sekali apa yang dilakukan oleh kelompok 3. Silakan diberikan tepuk tangan dulu yang mulia. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hikmah dari kita menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Silakan kelompok 4. Yang mewakili kelompok 4 ingin membahas presentasi hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim, bukti keimanan, mencegah murka dan laknat. Kemudian apalagi? Apalagi? Menghindari fitnah ya. dan mendapatkan pahala. Oke, betul sekali. Jadi mestinya kita berbusana itu harusnya dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, menghindarkan fitnah. Selain dari menghindari fitnah, juga kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak sekalian. Karena tadi sudah kalian presentasikan semua hasil yang kalian dapat, maka daripada itu untuk mengevaluasi pelajaran kita pada hari ini, bersama-sama kita atau Bapak akan memberikan kuis kepada kalian, question atau pertanyaan ya. Kelompok mana yang bisa menjawab dengan baik maka dia akan mendapatkan skor 100 dari Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama, sebutkan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Oke, kalau semuanya sudah mengangkat tangan, saya persilakan dulu ini, yang ini. Silakan. Ya. Apa batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan? Batasan aurat laki-laki yaitu dari pusat ke lutut. Ya. Kalau yang perempuan dari wajah Ya, boleh tetap. Ya, silakan. Silakan Bapak. Aurat bagi perempuan dari pusat sampai ke lutut. Bagi laki-laki menutup aurat dari pusat sampai lutut. Bagi Betul. perempuan Ya, baik. Ya, silakan. Ini ratunya ini. Silakan. Bagi laki-laki menutup aurat dari pusat sampai ke lutut, dan Ya. bagi perempuan wajib ditutup semua, hanya boleh diperlihatkan wajah dan telapak tangan. Iya, boleh. Ya, baiklah, anak sekalian. Sekarang untuk kuis yang kedua, ya. Siapa yang panggil dapat seperti biasa ya. Untuk anak sekalian, pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Temukan saya. Ya. Fenomena yang terjadi di masyarakat, masih banyak yang tidak pakai hijab dan masih banyak yang memakai pakaian telanjang dada, sehingga
dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, terjadinya pemerkosaan dan terjadinya pacaran di luar batasan. Baik, sungguh baik sekali. Ini kelompok 3 ini cetar membahana bahasa Syahrini ya. Menjawab semuanya. Namun kelompok yang lain jangan kalah saingan. Tetap Bapak akan berikan pertanyaan yang paling menggelitik ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini Bapak akan memberikan pertanyaan. Silakan yang ingin menjawab nanti ya. Bagaimana cara kita menghindarkan fitnah? Menutup aurat dengan baik. Baiklah, ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Ya, silakan kelompok 2, silakan. Berbusana yang baik menurut syariat Islam bagi laki-laki atau perempuan, berpakailah dengan baik. Untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan hikmah kita berpakaian muslim dan muslimah? Saya menyimpulkan dari berpakaian muslim dan muslimah itu adalah wajib sesama umat muslim, dan berpakaian muslim itu akan menampakkan aura positif bagi kalangan masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan? Bapak persilakan. Saya Pak, sebagai cara untuk menjaga kesopanan dan menjauhi pelecehan seksual. Iya, bagus sekali. Sungguh sangat baik sekali jawaban dari anak-anak sekalian. Silakan diberi tepuk tangan dulu sementara ini. Iya. Ya, untuk itu ya, mari bersama-sama kita simpulkan apa yang kita belajar pada hari ini. Bahwasanya kita berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam. Minimal ini yang laki-laki itu menutup auratnya ya, dari pusat sampai ke lututnya, atau berpakaian sesuailah dengan keadaan di masyarakat sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi perempuan, hendaklah dia menutup seluruh yang ada pada dirinya kecuali muka dan telapak tangannya. Karena walaupun kita melihat di luaran sana banyak yang tidak menutup aurat, tetapi kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, karena itu akan merugikan bagi kita masing-masing. Di samping itu, semua itu adalah hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasanya semua yang diberitakan itu adalah baik bagi kita, manfaat bagi kita. Kemudian akan menghindarkan fitnah. Kemudian juga akan menambah rasa percaya diri kita. Nah, kalau seandainya kita melakukan semua ini dengan tanpa ada paksaan, dengan baik dan benar, maka insya Allah apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan ini dapat menambah kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Baiklah anak sekalian, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Minggu depan kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, bagaimana nama-nama Allah yang indah dan baik itu menjadi wasilah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak sekalian, karena kita telah selesai dari diskusi kita, jadi saya persilakan yang ingin bertanya lagi, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiatul Islam, wanita dari kelompok 4. Ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik anak sekalian, jadi bagus sekali pertanyaan dari Jamiah, bahwasanya bagaimana kita itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan pahala, mestinya itu diniatkan ibadah. Jadi niatkan ibadah. Jadi pakaian kita rapi, pakaian kita bagus, pakaian kita wangi, kita menutup aurat secara baik dan benar. Itu ya Jamiah dan anak-anak sekalian, itu adalah mencerminkan kita itu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan taat berarti kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpakaian dengan rapi,
kemudian niatnya ikhlas, tidak karena sombong, maka itu akan dapatkan pahala. Jadi jangan takutlah untuk kita berpakaian bagus, berpakaian wangi, berpakaian rapi, menutup aurat, itu jangan sampai takut. Jangan sampai juga kita, oh nanti aku dicemooh orang, gara-gara aku menutup seluruh tubuhku, teman-temanku tidak. Jangan pikirkan orang lain, kita pikirkan bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Seperti itu ya Jenny ya. Oke. Baik, Bapak persilakan lagi siapa yang ingin bertanya. Jadi Bapak persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya, Bapak, bagaimana ketika seorang anak memarahi kedua tuanya? Oke. Terima kasih. Ya, tidak jadi masalah walaupun kaku ya, kita ini belajar untuk apa ya? Untuk biar bisa. Jadi orang belajar itu dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari kaku menjadi tidak kaku. Jadi kalau kalian bertanya itu ada yang merasa agak kurang itu tidak masalah. Itu nilai plus di sisi kalian ya. Kalian tidak mau bertanya itu sudah sangat baik sekali. Baik, bagaimana kalau seorang anak tadi memarahi orang tuanya? Anak sekalian, sebenarnya ini di luar dari konteks pembelajaran kita pada hari ini. Maksudnya hari ini kita itu belajar tentang bagaimana kita berbusana muslim dan muslimah mencerminkan kepribadian yang kita. Namun dan sekalian, perlu kita pahami bahwasanya apa yang dikatakan tadi itu bagaimana seorang anak itu memarahi orang tuanya. Kalau tak kaitkan dalam konteks berpakaian, misalnya ada orang tua menegur anaknya, mungkin pakai baju yang terlalu ketat, ya. Mungkin juga anaknya pulang malam, mungkin juga anaknya terlalu bergaul bebas dengan mungkin pacarnya atau teman dekatnya dan lain sebagainya. Nah, anak itu sangat durhaka sekali kalau seandainya marah dengan orang tua. Jadi sangat durhaka sekali. Tidak boleh apapun alasan kita sebagai seorang anak, ya nanti tidak boleh apapun alasan kita sebagai seorang anak itu memarahi orang tua kita. Apapun alasannya, sekalipun kita itu benar. Jadi tidak boleh kita itu memarahi orang tua kita. Karena mengatakan ah saja, ya itu lagi tidak boleh. Mengatakan ah saja itu tidak boleh. Apalagi sampai memarahi. Jadi sangat durhaka sekali kalau kita sebagai seorang anak. Apalagi orang tua bilang, oh nak bajumu tuh terlalu apa? Terlalu singkat. Oh nak bajumu terlalu ketat. Pakai baju serba ketat ya. Orang tua mana yang tidak risih? Ya, mungkin bagi laki-laki yang hidung belang, mata keranjang, suka digodai setan, gitu ya. Itu biasa saja. Tetapi kalau bagi kita orang tua, itu kalau melihat anak guru, melihat anak itu berpakaian seperti itu, maka tentu sangat risih ya, sangat risih. Kalian tidak pakai seragam saja guru bisa marah, apalagi seandainya pakai baju yang mungkin kurang pantas dan elok dilihat mata. Baik, ini pertanyaan ya. Bapak persilakan yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Silakan. Oke. Bagaimana Pak jika kita menonton atau melihat di aplikasi TikTok dan melihat wanita berjilbab dan dia berjilbab memakai pakaian ketat dan membentuki auratnya tubuhnya kan Pak? Nah, apalah hukumnya Pak? Oh, jadi apa hukumnya seandainya kita menontonnya hukumnya ini? Ya. Apa yang perempuan berpakaiannya? Jadi apa dua-duanya? Dua-duanya. Jadi apa hukumnya ya? Menonton video melihat wanita berjilbab memakai pakaian ketat dan melihat aurat tubuhnya. Lekuk tubuhnya kelihatan ya, betul. Oke, terima kasih, bagus sekali. Ya, baiklah. Jadi pertanyaan Agus tadi, ya, coba perhatikan di sini sekalian yang masih masih ngobrol sendiri, masih santai sendiri, ya. Saya yakin kalian itu anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, yang rajin, yang pintar, yang smart, yang the best lah. Pokoknya adanya sama kalian itu. Karena kalian ini memang anak-anak kalian. Jadi bagaimana kita itu menonton? Jadi perempuan itu pakai hijab, tapi lekuk tubuhnya, terutama nih, ya perempuan tadi, lekuk tubuhnya kelihatan. Bagaimana kalau kita menonton? Pertama, ya kalau kita itu menonton, sengaja menonton itu saya rasa kalau bisa dihindarkan.
dan itu tidak boleh. Ya, kalau sengaja, tapi kalau terlihat sekali lewat, cukup cuma terlihat sekali lah. Nah, bagaimana kalau perempuan nanti pakai jilbab, tapi baju ketat? Memang sekarang ini fenomenanya, anak sekalian. Fenomenanya, bahwasanya apa ya? Perempuan itu atasnya tutup, tapi bawahnya terbelongong. Apa nak? Terbuka ya, terbuka ya. Tidak apa-apa, Pak tuh hanya interview saja. Jadi bawahnya terbuka, ya kan? Kalau pakai baju, masya Allah, nah sekalian, pakai jilbab tapi pas naik motor belakangnya kelihatan pantat no. Kelihatan dalam. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi ya. Apalagi tuh kalau di TikTok tuh, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi ya sekarang menontonnya tidak boleh, melakukannya juga tidak boleh. Boleh. Jadi mestinya kalau kita sudah melihat itu ya sudah. Tapi jangan sampai kita tiru, jangan sampai kita lakukan. Karena kita hari sudah belajar tentang itu, sudah belajar tentang materi itu, ya. Jadi kalau kita sudah belajar berarti kita sudah paham. Jadi anak kalian paham, mengerti, tahu, mestinya menjalankan. Jadi jalankan saja sesuai dengan apa yang kalian perintah dan kalian pelajari pada hari ini. Itu saja sekalian. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar ini? Baiklah, anak sekalian. Jadi bagaimana menurut Bapak fenomena yang telah ada sekarang ini di masyarakat kita? Ya, telah banyak gitu orang-orang yang mengabaikan cara berbusana yang baik gitu kan. Sebenarnya anak sekalian, kenapa itu terjadi maksiat? Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ada api. Ini harus kita pahami. Kenapa terjadi pemerkosaan? Karena mungkin perempuannya pakai baju telanjang dada, pakai celana terlihat paha. Akhirnya apa? Semuanya itu kan mengundang. Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan pakaian seperti itu? Nah ini kan merugikan bagi siapa? Bagi perempuan. Akhirnya apa? Hamil tanpa ayah, hamil di luar nikah. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau seandainya kita, ya ibarat mangga itu anak sekalian, ibarat mangga tuh, kalau sering dipencet itu lama-lama busuk. Nah kalian itu jangan seperti mangga, seperti uang yang sudah Bapak jelaskan pada minggu kemarin. Kita jadikan diri kita seperti uang, jangan seperti mangga. Mangga itu makin lama makin busuk kalau dipenjat terus. Nah maka kalau kita seperti itu, maka sungguh sangat hilang harga diri kita sebagai seorang manusia, terutama bagi seorang perempuan. Baik sekalian, itu jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan kita dapat mencerna semuanya apa yang telah Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup juga pelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak kalian senang dengan pelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak gembira? Gembira. Apakah anak-anak ingin lagi belajar seperti ini? Ya, saya harap seperti itulah yang terjadi. Jadi ada peningkatan dalam kualitas belajar kita, sehingga kita terus semangat untuk belajar, sehingga menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, tak ada batasnya kita berdua. Kita semangat terus menuntut ilmu untuk apa? Untuk kita dan masa depan kita. Anak sekalian, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan materi kita pada hari ini. Ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf kepada Allah. Semua kita minta ampun, ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menonton video saya. Atas partisipasinya. Silakan share, like, komen, dan jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang.